花の山形もみじの天童. Hai Sobat Danime Isekai. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita Donghua Dazuzai, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Grand Lord. Donghua ini menceritakan seorang anak muda yang memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat besar di dalam dirinya. Tapi sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video ini. Subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita gaskan aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai, diperlihatkan sebuah dunia bernama Trisahastra, dan di dalam dunia ini semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terkuat. Lalu setiap 3 tahun sekali ada sebuah cermin pengendali yang memilih seorang pemuda jenius untuk berlatih di jalan sihir, dan yang terkuat juga akan mendapatkan tempat di 5 rumah terbesar. Kemudian diperlihatkan peran utama dalam cerita ini yang bernama Mu Chen yang sedang berada di jalan sihir. Di sana terlihat cermin pengendali yang terus terbang di atas Mu Chen. Dan ternyata Mu Chen menjadi pemuda yang dipilih oleh cermin tersebut. Gak lama kemudian muncul seorang gadis bernama Luli yang tiba-tiba menyerangnya. Wanita ini ternyata juga merupakan anggota dari suku Dewa Liu. Di sini juga diketahui kalau sepertinya dia memiliki perasaan kepada Mu Chen. Gak lama setelahnya muncul beberapa orang yang ingin menangkap Luli. Namun karena dia berusaha menyelamatkan Luli, Mu Chen pun akhirnya tertangkap oleh mereka. Setelah mereka berdua terdesak, diketahui kalau para penjahat itu adalah suruhan dari seseorang bernama Jisuan. Di saat yang bersamaan Luli juga tidak dapat berbuat apapun karena dia sudah terkena racun dari jarum tersebut. Kemudian saat kelompok tersebut ingin menyakiti Luli, tiba-tiba mata Mu Chen berubah menjadi merah seperti iblis. Scenes berpindah di kediaman keluarga Mu Feng. Terlihat pemimpin keluarga tersebut yang bernama Mu Feng mendapatkan kabar dari adiknya yang bernama Zoe, kalau saat ini Liu Qingtian telah menjadi pemimpin baru di keluarga Liu. Gak berselang lama, mata-mata yang mereka kirim mengabarkan kalau dia telah melihat binatang sihir roh 9 yang melepaskan kekuatan di wilayah utaranya. Mendengar hal itu Mu Feng pun memerintahkannya untuk tetap mengawasi pergerakan dari binatang tersebut. Di sisi lain terlihat Zoe juga menyadari kalau Mu Feng mengkhawatirkan keadaan Mu Chen, yang selalu berada di kamarnya setelah kembali dari jalan sihir. Kemudian Zoe pun menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir, karena sebentar lagi para keluarga besar akan mengadakan lomba kenaikan yang akan membawa para pemuda dari tahap bumi ke tahap langit. Di sisi lain ternyata saat ini Mu Chen sedang berlatih untuk mengendalikan kekuatannya. Lalu diperlihatkan penyebab dia kembali, disebabkan cermin pengendali telah mengusirnya karena Mu Chen membunuh para penjahat tersebut. Namun dia berjanji akan segera kembali menemui Luli. Saat berada di kamarnya, secara tidak sengaja Mu Chen menemukan gulungan teknik pembantaian yang ditinggalkan oleh ibunya. Di sisi lain terlihat putra kedua Liu Qingtian yang bernama Liu Yang, sangat khawatir dengan keberadaan keluarga Liu setelah kakeknya meninggal. Akan tetapi Liu Qingtian berkata, kalau dia akan tetap mempertahankan kekuasaan keluarga Liu apapun yang terjadi. Kemudian Liu Qingtian menyuruh Liu Yang, untuk menjadi peringkat pertama di lomba kenaikan tahap bumi ke tahap langit besok. Liu Qingtian juga memberikan bola kecil pemecah sihir untuk berjaga-jaga, karena dia mendapatkan kabar kalau Mu Chen telah kembali dari jalan iblis dan kemungkinan akan ikut serta dalam lomba tersebut. Lalu singkat cerita lomba tersebut pun akhirnya dimulai. Di sana terlihat ketua dari sekolah sihir itu menunggu kedatangan Mu Chen. Lalu di arena itu, Liu yang sedang bertarung dengan seorang murid lain bernama Tang Qinsan. Namun meskipun telah dihajar hingga babak belur, Tang Qinsan masih saja tidak mau mengakui kekalahannya. Lalu hingga pada saat Liu yang ingin mengalahkannya, tiba-tiba Mu Chen muncul dan berhasil menggagalkannya. Liu Yangsheng, karena hal itu, Liu Yang pun sangat marah dan menantang Mu Chen untuk bertanding. Lalu Mu Chen pun berkata kalau dia akan menerima tantangan tersebut asalkan jika Liu Yang kalah, Tang Qinsan bisa mendapatkan izin untuk pergi ke tahap langit.
Dan setelah mereka berdua sepakat, Liu Yang dan Mu Chen pun bertarung. 先拿你热身。 Di sisi lain ternyata Liu Qingtian sangat yakin kalau Lu Yang akan menang. Di awal pertarungan Liu Yang terlihat berhasil memojokkan Mu Chen. Akan tetapi rupanya Mu Chen berhasil membalikkan keadaan dan membuat Liu Yang menyerah. 是大浮屠穴筑基。现在轮到我了吧？ Namun tiba-tiba, Liu Yang menggunakan bola pemecah sihir untuk menyerang Mu Chen. Karena hal itu kepanikan pun terjadi di antara mereka berdua. 要不这是作弊？这是柳木两家。快松手！这么大了！哎，小鬼，你又输了。 Dan sedangkan kakak dari Liu Yang, bernama Liu Mubai pun turun untuk menolong Mu Chen. Di sana mereka pun bersepakat untuk tidak membesarkan masalah ini. Kemudian ketua sekolah sihir pun mengumpulkan para murid yang akan pergi ke tahap langit. 东院苏林牧尘，东院谭青山也一同。 Since berpindah terlihat Luli sedang bertarung dengan Jisuan. Namun pelayannya menyampaikan pesan dari sang kakek, yang menyuruh Luli untuk pergi ke wilayah sihir utara. Karena itu sang pelayan pun membuka portal untuk mengirim Luli. Dan sedangkan dirinya akan berjuang untuk menghadapi para pasukan Jisuan. 少女，你一定要活！ Sesampainya di wilayah sihir utara, Luli pun mengetahui tujuan dia dikirim ke tempat tersebut, karena sang kakek ingin Luli menemukan keberadaan burung roh 9 untuk mengobati racun jarum ji yang ada di dalam tubuhnya, dan dia pun bisa segera menyempurnakan kekuatan duanya. Tapi ternyata, Jisuan juga berhasil mengikuti Luli. Sis berpindah pada Jisuan yang berhasil menerobos masuk ke gua milik keluarga Liu. Di sana dia sangat terkejut melihat gelang album milik gurunya. Namun di saat dia membawa gelang itu pergi, ternyata para pasukan keluarga Liu yang dipimpin oleh Liu Ming telah menunggunya. Lalu para pasukan keluarga Liu pun bertarung untuk menangkap Jisuan. Di saat yang bersamaan Liu Ming pun menyadari kalau Jisuan adalah anggota suku darah jahat. Dan dengan menggunakan kekuatan serangganya, Jisuan pun akhirnya berhasil melarikan diri. Karena itu, Liu Ming pun segera melaporkan kejadian ini kepada Liu Qingtian. Kemudian Liu Qingtian menyuruh Liu Ming untuk memimpin pasukan dan segera merebut gelang alba kembali. Di sana Liu Qingtian juga menyuruh Liu Mubai untuk berhati-hati pada Mu Chen, karena dia takut kalau suatu saat keberadaan Mu Chen akan dapat menggeser kekuatan keluarga Liu. Di tempat lain terlihat Mu Chen sedang bermeditasi untuk mempelajari sebuah teknik baru sebelum ke wilayah sihir utara. Dan tersebut Mu Chen lakukan supaya dia bisa mendapatkan tempat di 5 rumah terbesar, dan kembali bertemu dengan Luli. Gak lama kemudian seorang gadis bernama Tang Qin Er pun muncul sambil membawa makanan untuk Mu Chen. Dan ternyata kedatangan Tang Qin Er ke tempat itu karena dia ingin satu tim dengan Mu Chen. Karenanya, Mu Chen pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat Tang Qin Er membantunya mendapatkan teknik segel kematian Senlu yang sangat berbahaya untuk dipelajari. Dan Mu Chen melakukan hal tersebut karena kemampuannya sudah tertinggal setengah tahun dari para murid yang lain. Singkat cerita, mereka berdua pun berusaha untuk menyelinap masuk ke tempat teknik sihir. 脱衣服，脱衣服？你先去假扮木人儿。在此行荒唐之事。 Di sana Mu Chen pun bertemu dengan Liu Mubai yang juga sedang mempelajari teknik sihir. Akan tetapi karena Mu Chen belum mencapai tingkat akhir dari gerakan spiritual, akhirnya dia pun tidak diizinkan untuk mengambil gulungan teknik apapun. Karena itu, Liu Mubai pun bersedia untuk membantu mengambilkannya. Setelah mendapatkan gulungan itu, tidak sengaja Mu Chen melepas segel yang membuatnya terhisap ke dalam gulungan tersebut. Di dalam gulungan itu Mu Chen bertemu dengan beberapa patung hidup yang tiba-tiba menyerangnya. Karena hal itu dia pun harus berjuang untuk menghadapi mereka semua. Hingga pada akhirnya Mu Chen pun berhasil menemukan cara untuk mengendalikan mereka. Di sisi lain Liu Mubai yang melihat Mu Chen selamat, dia pun mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya.
Di sisi lain keberadaan Jisuan berhasil ditemukan oleh Liu Ming dan para pasukannya. Lalu karena Liu Ming telah mempersiapkan banyak pasukannya, Liu Ming pun berhasil membuat Jisuan kewalahan dan membuat Jisuan terluka cukup parah, meskipun dia dapat melarikan diri. Singkat cerita, terlihat para murid sudah bersiap untuk pergi ke wilayah sumber sihir utara. Yang dimana dalam pelatihan ini mereka diperintahkan untuk mengumpulkan elemen binatang. Dan tim yang berhasil mengumpulkan elemen binatang terbanyak akan menjadi pemenang di latihan itu. Di sisi lain Mu Chen ternyata satu tim dengan Tang Qin Er, Tang Qin Sen dan Su Lin. Sesampainya di sumber sihir utara, tim Mu Chen ternyata dengan cepat berhasil mengalahkan dua binatang buas sekaligus. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan binatang buas raksasa yang kekuatannya setingkat dengan roh dewa. Di sisi lain tim Liu Mubai rupanya menemukan pohon buah giok sihir. Tapi, karena pohon itu dikelilingi sekumpulan monyet, salah satu anggota timnya yang bernama Hong Ling berniat untuk menyingkirkan para monyet tersebut dengan meminta bantuan pada tim Mu Chen. Kemudian Hong Ling pun akhirnya memancing para monyet itu dan berlari ke arah Mu Chen dan teman-temannya. Lalu setelah Mu Chen dan timnya mengalahkan beberapa monyet itu, Liu Mubai pun mendatanginya dan menawarkan Mu Chen sebuah kesepakatan. Scenes berpindah, Liu Ming sedang memerintahkan pasukannya untuk segera mencari Jisuan. Gak lama kemudian salah satu pasukannya mengatakan kalau terjadi pertarungan di dalam hutan. Karena itu dia pun memerintahkan pasukannya untuk pergi ke tempat tersebut. Ternyata yang sedang bertarung adalah Jisuan dan Luli. Di sini Jisuan mengatakan kalau dia akan memberikan gelang alba yang menjadi kunci keberadaan burung roh 9, asalkan Luli mau menjadi kekasihnya. Tapi Luli pun menolak dan memilih untuk tetap bertarung dengan Jisuan. Dalam pertarungan tersebut Luli pun menggunakan teknik terkuatnya untuk menyerang Jisuan. Namun karena serangan itu tidak berhasil, Luli pun akhirnya melarikan diri. Di sisi lain terlihat tim Mu Chen dan tim Liu Mubai yang sedang berhadapan dengan para monyet. Karena monyet-monyet terus berdatangan, Mu Chen pun memiliki rencana untuk menghabisi para monyet tersebut menggunakan bola pemecah sihir. 学长，请看， 不臣，你小子，宁行。 Setelah berhasil memenangkan pertarungan itu Mu Chen pun meminta Liu Mubai untuk memberikan bagian yang lebih banyak untuk timnya. Kemudian ketika Mu Chen sedang mengumpulkan buah giok sihir, tiba-tiba Raja Kera Api Sihir muncul di hadapan mereka. Di sisi lain Jisuan yang sedang mencari Luli, tiba-tiba tangkap oleh Liu Ming dan para pasukannya. Tapi dia pun berhasil kabur dari Liu Ming dan pasukannya. Lalu Liu Ming pun memerintahkan para pasukan untuk terus mengejar Jisuan, dan sedangkan dia akan pergi ke rumah sihir utara untuk mencari bantuan. Di sisi lain Mu Chen dan Liu Bei terlihat sedang berusaha untuk menahan serangan dari Raja Kera itu. Lalu Mu Chen memerintahkan teman-temannya untuk kembali dan meminta bantuan. Lalu sedang Mu Chen dan Liu Mubei berusaha untuk melawan Raja Kera itu. Kemudian Mu Chen pun berhasil menyerang Raja Monyet menggunakan teknik segel kematian. Tapi gak lama kemudian Raja Kera kembali bangkit dan mengejar Mu Chen. Dan beruntungnya Mu Chen berhasil menjatuhkan Raja Kera dari atas tebing. Di sisi lain beberapa murid secara tidak sengaja bertemu dengan Jisuan yang sedang terluka. Lalu para murid pun dibunuh oleh Jisuan. Scenes berpindah pada Liu Ming yang sedang melaporkan kejadian ini kepada Su Husi dan Su Humo. Karena itu mereka pun memutuskan untuk menarik kembali para murid. Singkat cerita saat Tang Qin Er sampai di markas, dia pun sangat terkejut melihat 3 mayat para murid yang lain. Lalu Tang Qin Er pun ingin segera melaporkan apa yang sedang terjadi kepada Mu Chen dan Liu Mubai. Di suatu tempat Liu Mubai bertemu dengan Luli yang sedang terluka. Dan ketika Luli mengetahui kalau Liu Mubai berasal dari rumah wilayah sihir, dia pun bertanya mengenai keberadaan Mu Chen. Kemudian Liu Mubai pun menjelaskan kalau Mu Chen telah tewas karena terjatuh dari atas tebing. Namun Luli tidak percaya dan dia turun untuk memastikannya sendiri. Singkat cerita, Tang Qin Er berhasil menemukan Liu Mubai. Kemudian Su Husi dan Su Humo pun memutus untuk menghentikan pelatihan dan mengumumkan kalau tim Liu Mubai yang keluar sebagai pemenang. Gak lama kemudian Mu Chen pun datang dan membawa elemen binatang Raja Kera. Di sana Mu Chen juga menceritakan kalau ia berhasil mengalahkan Raja Kera tersebut dengan bantuan dari induk unicorn.
这都没死。嘿。 Kemudian kedua suhu pun memutuskan kalau Mu Chen adalah pemenang dalam pelatihan ini. Setelah itu Liu Ming pun mendapatkan sinyal dari pasukannya yang telah menemukan keberadaan Jisuan. Di sana dia pun bertanya kepada Liu Mubai mengenai keberadaan dari seorang gadis yang dipanggil oleh Jisuan dengan sebutan Dewi Suci. Mu Chen yang mendengar pembicaraan mereka pun bertanya mengenai keberadaan dari gadis yang mereka maksud. Akan tetapi Liu Mubai pun berbohong dan mengatakan kalau gadis itu pergi ke tempat Jisuan berada. Kemudian Mu Chen pun pergi untuk menolongnya, meskipun saat ini dia masih terluka. Dalam perjalanan itu, Mu Chen pun mengingat kembali pertemuan mereka pertama kali, saat Luli dikejar oleh orang-orang suruhan Jisuan. Di sisi lain Luli pun mengetahui kalau Mu Chen masih hidup. Scenes berpindah. Mu Chen bertemu dengan Jisuan yang telah menghisap darah dari teman-temannya. Di sana Jisuan pun berkata kalau dia akan sembuh total, jika dia berhasil mendapatkan darah Mu Chen dan Tan Qin Er. Lalu Mu Chen pun menanyakan keberadaan Luli. Dan karena hal itu Jisuan pun menjadi marah ketika mengetahui kalau Mu Chen memiliki hubungan dengan Luli. Lalu Mu Chen dan Jisuan pun saling bertarung satu sama lain. Terlihat Mu Chen seperti sangat kewalahan menghadapinya. Di tengah-tengah pertarungan terlihat Luli datang ke tempat itu. Di sini Mu Chen pun mengeluarkan kekuatan aslinya, di saat melihat Jisuan ingin berbuat macam-macam kepada Tan Qin Er. Kemudian Jisuan pun menyadari kalau Mu Chen memiliki kekuatan dari iblis, dan dia juga mengatakan kalau Mu Chen adalah orang yang sedang dicari oleh gurunya. Tapi, Jisuan tidak mau memberitahu mengapa gurunya mencari Mu Chen. Gak lama kemudian terdengar suara dari pasukan Liu Ming datang. Jisuan pun memberikan gelang alba kepada Mu Chen. Akan tetapi, ketika dia ingin kabur ternyata Liu Ming berhasil menggagalkannya. Lalu di saat Jisuan bertarung dengan Liu Mubai, Jisuan pun berkata kalau Liu Mubai tidak akan bisa menang melawannya, jika dia tidak terluka oleh Mu Chen. Jisuan juga memberitahunya kalau gelang alba saat ini telah berada di tangan Mu Chen. Dan saat Liu Mubai lengah, Jisuan pun akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk meloloskan diri. Karena itu, Liu Ming pun pergi untuk mengejar Jisuan dan menyerahkan Mu Chen kepada Liu Mubai. Di sana Liu Mubai terus bertanya mengenai keberadaan dari gelang tersebut kepada Mu Chen. Gak lama kemudian kedua pemimpin akademi pun datang, dan membuat Liu Mubai tidak jadi menyerang Mu Chen. Lalu mereka juga menemukan mayat dari para murid yang hilang. Karena hal itu Liu Mubai pun menuduh Mu Chen bekerja sama dengan Jisuan untuk membunuh murid-murid itu. Lalu di saat Liu yang ingin menangkapnya, Suhumo pun menyuruhnya untuk menyerahkan masalah ini kepada akademi. Di sini Liu Mubai juga mengatakan kalau Mu Chen diam-diam telah mempelajari teknik terlarang segel kematian Shenlu. Kemudian di saat Liu Mubai mencari keberadaan dari gelang alba, dia pun tidak menemukannya di tubuh Mu Chen. Pagi harinya Mu Chen pun mengambil gelang alba, yang diam-diam telah dia sembunyikan di tubuh Tan Qin Er. Gak lama kemudian para suhu pun datang, dan menyuruh Mu Chen menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini Mu Chen kembali berpura-pura sakit di hadapan mereka. Melihat hal tersebut, kedua suhu pun berencana mengirim Mu Chen kembali. Singkat cerita, ternyata Mu Chen diam-diam telah pergi meninggalkan sumber sihir utara, untuk kembali ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, ada seorang wanita yang telah memperangkapnya ke dalam teknik strategi sihir. Dan ternyata wanita tersebut bernama Ji Zong dan merupakan ahli strategi keluarga Liu, yang telah diperintahkan untuk mengambil gelang alba. Lalu pertarungan mereka berdua pun dimulai.
怎么变水墙了？我刚才还从这。 Gak lama kemudian Luli pun datang untuk menolong Mu Chen. Scenes berpindah terlihat para pengawal dari keluarga MU sedang diserang oleh para perampok. Tapi untung saja Zoe datang dan berhasil menggagalkan perampok tersebut. Setelah itu Zoe pun akhirnya mengetahui kalau ada yang sedang terjadi di wilayah sihir utara. Karena itu dia pun pergi ke tempat itu. Di sini Mu Chen pun berhasil menciptakan sebuah menara, dan hal tersebut akhirnya membuat Luli dapat masuk untuk menolong Mu Chen. Di sini Luli dan Mu Chen pun akhirnya bertemu. Karena itu mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Jizong. Gak lama kemudian Luli pun akhirnya berhasil menemukan kelemahan dari lawannya tersebut. Di sisi lain Zoe telah datang tepat waktu. Melihat situasi yang semakin terdesak, Jizong pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Mu Chen akhirnya telah sampai di rumah keluarga MU dan bertemu dengan ayahnya. Di sisi lain Liu Ming sangat marah karena mendapatkan informasi kalau Jizong telah gagal menjalankan misinya. Namun Liu Mubai melarangnya untuk pergi menyerang keluarga MU, dan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya terlebih dahulu. Di sisi lain Mu Chen sedang melaporkan semua kejadian yang terjadi kepada ayahnya. Dan mereka pun mengetahui kalau keluarga Liu menginginkan burung roh 9 yang saat ini berada di wilayah Mingyuan Hitam. Mu Chen menduga kalau hal tersebut merupakan rencana keluarga Liu untuk menguasai wilayah sihir utara. Karena itu dia pun memutuskan mengerahkan pasukan untuk menggagalkan rencana keluarga Liu. Scenes berpindah, Liu Qingtian menjadi sangat marah setelah mendapatkan informasi dari Liu Ming, dan sedangkan Liu Mubai kemudian bertanya mengenai penyebab ayahnya ingin mendapatkan gelang alba kembali. Karena itu Liu Qingtian membawa mereka menuju gua keluarga Liu. Sesampainya di sana, Liu Mubai pun sangat terkejut saat mengetahui kalau jiwa dari kakeknya tersimpan di tempat itu. Kemudian Liu Mubai pun bercerita, kalau beberapa hari yang lalu dia mendengar Jisuan memanggil Mu Chen dengan sebutan pemimpin iblis. Dan Nesage kakek pun terkejut mendengar perkataan itu, dan memerintahkan Liu Qingtian mempersiapkan perangkap untuk keluarga MU. Namun dia juga meminta mereka untuk membawa Mu Chen ke hadapannya. Scenes berpindah terlihat Mu Chen pergi menemui Luli untuk bertanya mengenai penyebab dia menginginkan burung roh 9. Kemudian Luli pun menjelaskan kalau binatang tersebut sangat penting untuk bisa menjadi dewa suci yang sempurna. Mendengar hal tersebut Mu Chen pun berjanji akan membantu mewujudkan keinginannya itu. Lalu Tangkin Er tiba-tiba datang dan membawa kabar kalau saat ini Su Husi telah membawa pasukan untuk menangkapnya. 交于院长定罪，交出主斩！你现在可是在梦域，说话小心点，先过我这关。那就别怪我不客气了。 Mu Chen pun datang dan mempertanyakan keputusan akademi yang memihak kepada keluarga Liu. Mendengar hal itu Su Husi pun sangat marah dan ingin menyerang Mu Chen. Tapi untung saja Su Humo datang dan menyampaikan perintah dari direktur untuk menarik pasukannya kembali. Alhasil Su Husi dan pasukannya pun pergi. Kemudian Su Bumo menanyakan tentang kesehatan Mu Chen setelah dia mempelajari teknik segel kematian Shenlu. Di sini Su Humo memberitahunya, kalau dulu Su Humo pernah mempelajari hal yang sama, dan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk pada dirinya. Karena itu dia pun minta Mu Chen berhati-hati dalam mempelajari teknik tersebut. Di sana dia juga memberitahu kalau 5 akademi terbesar akan mengadakan kompetisi 3 bulan lagi. Karena itu Su Humo memerintahkan para murid untuk lebih giat berlatih, dan saling mendukung satu sama lain. Dan sedangkan Sulin merasa bersalah ketika mengingat penghinaan yang dia berikan kepada Mu Chen di masa lalu. Tapi, Mu Chen pun berkata kalau dia sudah melupakan kejadian tersebut dan telah menganggap Sulin sebagai saudaranya. Gak lama kemudian Luli pun datang untuk mengajak Mu Chen berlatih. Dan ternyata dia ingin mengajarkan teknik spiritual matrik kepada Mu Chen. Dan teknik tersebut adalah teknik yang menggabungkan kekuatan spiritual langit dan bumi. Setelah latihan itu selesai, dia pun didatangi oleh Tangkin Er yang ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, karena sudah membantu melatih Mu Chen. Singkat cerita Mu Chen pun sudah berhasil mengaktifkan 5 segel. Kemudian Luli pun memerintahkan Mu Chen untuk segera melanjutkan ke tahap pengendalian segel. 现在还不能进。为什么不让进啊？已经练完了，你们找我有事吗？这是什么？ Di sisi lain mereka mengetahui kalau Mu Chen akan pergi ke wilayah Rawa Hitam.
Karena itu Tang Qin-er dan teman-temannya pun ingin ikut bersama Mu Chen. Awalnya Mu Chen pun menolaknya. Tapi karena mereka terus memaksa, dan akhirnya Mu Chen pun mengizinkannya. Scenes berpindah kepada Liu Qingtian yang sedang melaporkan persiapan mereka untuk menghadapi keluarga MU. Namun ayahnya yang bernama Liu Jingsan meminta Liu Qingtian untuk tidak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan burung roh 9, karena ada hal lain yang lebih penting dari binatang tersebut. 什么？儿臣一定不辱使命。 Scenes berpindah kepada keluarga MU yang sudah bersiap untuk pergi ke Mingyan Hitam. Di saat yang bersamaan Luli kembali memberitahu Mu Chen saat ini ia sangat membutuhkan burung roh 9. Dan jika Luli gagal mendapatkan burung tersebut, maka dia hanya memiliki waktu 3 tahun untuk hidup, karena racun yang ada di dalam tubuhnya. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya membuat Mu Chen lebih bersemangat untuk mendapatkannya. Tapi di sini Luli juga sangat sedih karena setelah dia mendapatkan burung itu, mereka berdua tidak akan bisa lagi bersama. Di sisi lain Tang Qin-er dan teman-temannya terlihat sangat marah lantaran Mu Chen telah membohonginya. Karena itu mereka pun memutuskan untuk tetap pergi secara diam-diam. Sedangkan keluarga MU, setelah berada di wilayah hitam tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan beberapa ular yang menyerang mereka, dan seluruh anggota keluarga MU pun berusaha untuk melawan para binatang tersebut. Lalu Mu Feng memerintahkan binatang spiritualnya untuk melawan ular tersebut. Setelah mengalahkan ular-ular itu, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan serangga pemakan roh. Kemudian Mu Chen pun meminta mereka untuk segera pergi, dan sedangkan dia dan Lulu akan berusaha untuk menahan serangga-serangga tersebut. Namun karena jumlahnya yang terlalu banyak, Mu Chen pun mengajak Luli untuk segera kabur dari tempat itu. Sesampainya di sebuah rawa, para serangga itu pun tidak berani mendekatinya. Lalu terlihat ada tangan yang muncul dari dalam rawa, dan menarik kaki Mu Chen. Scenes berpindah terlihat Tang Qin-er dan teman-temannya sudah berada di wilayah hitam, dan mereka sudah menghadapi banyak sekali masalah dalam perjalanan tersebut. Lalu sedangkan Mu Chen dan Luli ternyata telah diselamatkan oleh seorang tetua penghuni wilayah hitam bernama Ketua Chong. Di sana dia pun bertanya mengenai gelang alba yang Mu Chen miliki. Dan ketua itu terlihat seperti menyimpan dendam kepada keluarga Liu. Kemudian Mu Chen pun menceritakan bagaimana dia mendapatkan gelang tersebut. Mu Chen juga menjelaskan kalau kedatangannya ke tempat itu, karena mereka sedang mencari burung roh 9. Tapi Ketua Chong pun menyuruh Mu Chen dan Luli untuk tidak terlalu berharap, karena ada rahasia lain yang sengaja disembunyikan oleh Liu Jingxian di tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu, ketika Ketua Chong dan Liu Jingxian menemukan keberadaan dari mata Tuhan. Namun gak lama kemudian burung roh 9 tiba-tiba muncul dan berniat menyerap energi spiritual yang ada di sana, dan membuat mata Tuhan menjadi marah hingga menimbulkan bencana yang sangat dahsyat. Dan di saat mereka ingin kabur, Liu Jingxian pun mengkhianati temannya itu dengan melemparkan Ketua Chong untuk melindunginya dari ledakan. Lalu ketika Mu Chen ingin pergi, Ketua Chong pun mengembalikan gelang alba tersebut kepada Mu Chen. Singkat cerita saat Mu Chen dan Luli mencari ayahnya, secara mengejutkan mereka malah bertemu Jisuan yang ingin membunuh Mu Chen. Di tengah-tengah pertarungan tersebut Luli pun menyerang Jisuan untuk membantu Mu Chen. Namun ternyata mereka berdua bukanlah tandingan bagi Jisuan. Gak lama kemudian Ketua Chong pun datang dan ingin membunuh Luli. Tapi, Jisuan melarangnya dan mengatakan kalau penyebab terjadinya semua ini adalah salah Mu Chen. Lalu Ketua Chong pun memanggil semua serangganya untuk menyerang Mu Chen. Dia tidak menyangka dan terkejut setelah mengetahui kalau Mu Chen adalah orang yang sedang dia cari. Akan tetapi Jisuan sangat marah dan tetap berniat untuk membunuh Mu Chen. Hingga pada akhirnya Luli pun berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Jisuan. Di saat Luli mau diserang oleh Ketua Chong, Jisuan tetap melindungi Luli dari kemarahan gurunya.
Kemudian Luli pun mengambil seruling milik Ketua Chong untuk menyelamatkan Mu Chen. Di sisi lain Jisuan sangat terkejut ketika Tetua Chong mengungkapkan kebenaran kalau dia adalah ibu dari Jisuan. Setelah Mu Chen dan Luli pergi meninggalkan tempat itu, Ketua Chong pun menceritakan semuanya kepada Jisuan. Dahulu dia telah melanggar aturan klan dengan menikahi pria dari darah jahat. Dan akibatnya, mereka pun harus mendapatkan hukuman dari kedua klan itu, yang membuat suami Ketua Chong mati. Hingga pada suatu malam, Ketua Chong diam-diam masuk ke wilayah klan darah jahat untuk mengambil Jisuan yang masih kecil. Ternyata dia bermaksud membuat Jisuan menjadi pendekar terkuat, untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, terlihat Mu Chen yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba kembali bertemu Jisuan yang ingin membunuh mereka berdua. Tapi untungnya Mu Chen dan Luli berhasil selamat dari ledakan tersebut. Scenes berpindah pada Mu Feng yang terlihat sedang berusaha untuk menyeberangi rawa. Namun ternyata, mereka masih harus berhadapan dengan Raja Buaya penghuni tempat itu. Gak lama kemudian Mu Chen yang sampai, rupanya telah mempelajari teknik untuk mengendalikan binatang tersebut. Lalu Mu Chen juga bertemu dengan Tang Qian-er dan temannya yang lain. Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah lembah. Akan tetapi di saat mereka sedang di perjalanan tiba-tiba keluarga Liu datang dan menjatuhkan beberapa tong berisikan darah binatang ke arah mereka. Ternyata hal tersebut merupakan rencana keluarga Liu untuk membuat keluarga Mu bertarung dengan ketiga binatang buas penghuni tempat itu. Mereka pun terlihat sangat kewalahan dalam menghadapinya. Di sisi lain Liu Qingtian rupanya sangat menikmati ketika melihat keluarga Mu sedang berada di ambang kehancuran. Kemudian Mu Chen pun memiliki rencana untuk membebaskan mereka dari situasi tersebut. Lalu Mu Feng pun menyuruh Mu Chen untuk segera menjalankan rencananya itu. Setelah sampai di pinggir tebing, Mu Chen pun berniat menggunakan seruling milik Ketua Chong untuk memanggil serangga darah. Setelah serangga-serangga itu mengejarnya, Mu Chen pun dengan segera berlari menuju medan pertempuran dan menyuruh seluruh anggota keluarga Mu untuk bersembunyi. Dengan cara itu akhirnya Mu Chen dan seluruh anggota keluarganya berhasil selamat. Dan sedangkan Liu Qingtian yang melihat hal tersebut menjadi sangat marah, dan memutuskan untuk segera mencari keberadaan burung roh 9. Karena melihat keluarga Liu telah pergi, Mu Feng pun memerintahkan para pasukannya untuk segera mengejar mereka. Scenes berpindah pada keluarga Liu yang rupanya sedang berkumpul untuk menyusun rencana. Gak lama kemudian Mu Chen dan teman-temannya telah datang di tempat itu. Lalu Liu Mubai pun segera berlari menuju Gunung Mingyuan. Karena itu Mu Chen pun pergi untuk mengejarnya. Ternyata, Liu Mubai bermaksud untuk menjebak Mu Chen. Namun saat Liu Mubai berniat mengejar Mu Chen, Liu Qingtian pun menghentikannya dan menyuruh sang anak untuk fokus mendapatkan burung roh 9. Di sana Liu Ming memerintahkan pasukannya untuk menutup jalan ke tempat itu. Dan sedangkan Liu Qingtian dan Liu Mubai bertugas untuk segera mengambil burung tersebut. Kemudian terlihat Mu Chen sudah bersama keluarganya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara gemuruh dari ujung lembah. Lalu mereka pun mengetahui kalau ada sekelompok binatang buas sedang melintas di tempat tersebut. Sedangkan para pasukan dari keluarga Liu akhirnya tewas dalam kejadian itu. Gak lama kemudian Mu Feng dan para pasukannya pun telah sampai di sana. Kemudian terjadi pertarungan antara kedua keluarga tersebut. Di saat yang bersamaan Jisung berhasil memerangkap Luli dan yang lainnya di dalam matriks spiritual.
Akan tetapi di tengah pertarungan itu, tiba-tiba ada segerombolan roh jahat yang muncul dan ingin menyerang Mu Chen. Dan ternyata, itu terjadi karena sebelumnya Mu Chen dan Luli terkena kutukan darah milik Jisuan. Kemudian Jisung juga datang untuk menghadapi Luli dan teman-temannya. Oh, 你就是牧尘曾提过的什么话？他说。 Sins berpindah pada Mu Feng yang terlihat sedang berusaha meminta Liu Qingtian untuk tidak mendekati burung roh 9. Namun Liu Qingtian ternyata tidak mendengarkan perkataan Mu Feng dan malah menyerangnya. Di sisi lain Zoe ternyata juga sedang kesulitan karena Liu Ming berhasil menyerangnya dengan racun dari Kalajeng King Gyo. 就在刚才，我已突破到神破境中。 Tapi Liu Ming pun memutuskan pergi dan meninggalkan pertarungan itu. Sedangkan Mu Chen yang bertarung dengan para roh jahat, ternyata memiliki rencana untuk membantu ayahnya. Kemudian Luli dan teman-temannya yang sedang berhadapan dengan Jizong, berniat untuk mengalahkan musuhnya secepatnya. Karena itu Jizong pun bertarung melawan para pasukan dari keluarga Mu sendirian. Di sini Jizong terlihat sangat senang, karena mengira kalau dia sudah berhasil membunuh Luli. Namun di saat dia ingin membunuh mereka semua, tiba-tiba Luli kembali muncul dan berhasil menyegel tubuh Jizong. Sins berpindah pada pertarungan Mu Feng dan Liu Qingtian. Terlihat, telur yang menyimpan burung roh 9 sudah mulai retak. Karena itu Mu Che pun menyuruh ayahnya untuk segera melarikan diri. Dan sedangkan dia rupanya berniat untuk menjadikan para roh jahat itu sebagai makanan untuk burung roh 9. Tapi, Jisuan yang telah bergabung dengan roh jahat tiba-tiba ingin menyerang Mu Chen. Untungnya, Luli pun datang dan menolongnya. Di saat yang sama Mu Chen pun segera melemparkan jaketnya yang ternyata menjadi incaran roh jahat tersebut. Akan tetapi Mu Chen meminta Luli untuk tidak mendekati telur burung roh 9 terlebih dahulu, karena dia merasa kalau ada yang aneh. Di sisi lain Liu Qingtian yang berusaha untuk menyerap energi burung roh 9, tiba-tiba malah terhisap dan hampir masuk ke dalamnya. Akan tetapi, ketika sang burung sihir mencoba menyelamatkannya, Liu Qingtian pun harus kehilangan salah satu lengannya. Gak lama kemudian tiba-tiba burung roh 9 pun telah keluar dari sarangnya, dan mencoba menembus alam surgawi. Namun ternyata usahanya itu tidak berhasil, dan burung tersebut pun akan segera meledak. Karena itu Mu Feng pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, karena melihat Luli yang mendekati burung roh 9, Mu Chen pun dengan segera pergi untuk melindunginya. Setelah kejadian itu tiba-tiba ada sebuah api ungu yang muncul dan masuk ke dalam tubuh Mu Chen. Singkat cerita, Mu Chen bermimpi bertemu dengan burung roh 9 yang ingin menyerangnya. Akan tetapi, segel yang berada di tubuh Mu Chen secara mengejutkan muncul, dan berusaha untuk memurnikan burung roh 9. Kemudian burung tersebut tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu mengatakan kalau Mu Chen hampir saja dibunuh oleh teman perempuannya yaitu Luli. Tapi entah mengapa Luli tiba-tiba membatalkan niatnya dan pergi meninggalkan Mu Chen. Setelah dia terbangun, ayahnya pun menemui Mu Chen untuk menyerahkan gelang alba yang dititipkan Luli sebelum dia pergi. Dan saat Mu Chen memeriksa gelang tersebut, dia pun melihat rekaman ketika Luli ingin membunuhnya. Luli, 你不会是真的要杀我吧？ Lalu Mu Chen pun terlihat sangat sedih dan terus bertanya-tanya mengapa Luli sampai ingin membunuhnya. Di sisi lain ternyata saat itu, Luli pergi meninggalkan wilayah sihir utara karena dia ingin mencari darah binatang buas lainnya, untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Berlanjut di kediaman keluarga Mu, Mu Chen pun kembali bertemu dengan Tang Qin Er yang sedang berkunjung bersama ayahnya. Di sisi lain ketua keluarga Tang yang bernama Tang Shan mengucapkan terima kasih karena keluarga Mu telah menjaga putrinya dengan sangat baik. Di sana mereka juga membicarakan tentang keadaan keluarga Liu, yang menanggung kerugian besar akibat berusaha mendapatkan burung roh 9. Lalu Mu Chen dan Tang Qin Er datang dan mengucapkan salam kepada ketua kedua keluarga tersebut. Gak lama kemudian Zoe pun datang menemui mereka untuk menyampaikan kalau Suhu Mo sedang berada di tempat itu.
Dan ternyata maksud dari kedatangan Suhumo adalah, karena dia ingin menyampaikan kalau perjamuan 9 wilayah, dan ujian 5 akademi tahun ini akan diselenggarakan secara bersamaan di wilayah keluarga Liu. Selain itu dia juga berencana membawa Mu Chen dan Tang Qin Er ke akademi untuk melatih mereka. Alhasil kedua ketua keluarga itu pun langsung memberikan izin kepada Suhumo. Akan tetapi mereka juga menaruh kecurigaan terkait pelaksanaan kompetisi 5 akademi yang diadakan di wilayah keluarga Liu. 可这5大院的考核怎么也设在黑名渊受挫，理应会安分一段时间。柳家狡诈，不可不。 Since berpindah terlihat Liu Qingtian sedang meminta maaf kepada ayahnya, karena dia gagal mendapatkan burung roh 9. Akan tetapi Liu Jingxian ternyata tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena sebentar lagi, saat tubuhnya sudah sempurna, dia sendirilah yang akan mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan. Di sana Liu Jingxian juga bercerita tentang kekuatan mata dewa jahat kepada mereka. Dia mengatakan setelah burung roh 9 gagal menembus alam surgawi, mata dewa jahat sebentar lagi akan kembali aktif. Tapi di saat Liu Ming mempertanyakan kekuatan dari mata dewa jahat, Liu Jingxian pun memberikan hukuman kepadanya. Kemudian dengan kekuatan yang dia miliki, Liu Jingxian pun memberikan lengan baru untuk Liu Qingtian. Melihat hal tersebut, Liu Mubai pun sangat tertarik dan meminta kakeknya untuk memberikan kekuatan kepadanya, karena dia ingin mengalahkan Mu Chen dan mendapatkan kota di 5 akademi besar. Akan tetapi, Liu Qingtian pun tidak setuju dan melarang anaknya itu untuk melakukan tindakan berbahaya seperti ini. Namun ternyata Liu Jingxian mendukung keputusan Liu Mubai, dan memerintahkannya untuk tidak membunuh Mu Chen saat dia bertarung dengannya, karena dia ingin menjadikan Mu Chen sebagai persembahan untuk mata dewa jahat. Kemudian Liu Jingxian meminta Liu Mubai untuk tinggal di tempat ini selama 1 bulan dan gak boleh ada orang yang mengganggunya. Mubai, 随我在此闭关1个月，1个月内，任何人都。 Since berpindah pada Mu Chen dan teman-temannya, yang saat itu telah berada di bidang pelatihan iblis. Di sana Suhumo pun memberikan pelatihan masing-masing kepada mereka. 多谢魔师。 倒吊在那棵大榕树下，好好磨砺。 Lalu terlihat burung roh 9 yang sudah tersegel di dalam tubuhnya. Ternyata dia sangat marah dan meminta Mu Chen untuk segera membebaskannya. Di saat burung roh 9 ingin menyerangnya, tiba-tiba ada sambaran petir yang menyerangnya. Karena hal tersebut burung roh 9 pun meminta maaf, dan mengatakan kalau dia akan membantu Mu Chen jika Mu Chen mau melepaskannya. Akan tetapi Mu Chen pun menyadari kalau burung roh 9 itu ingin menipunya. Lalu Mu Chen pun membuat kesepakatan. Dia akan mencarikan makhluk spiritual untuk mengembalikan kekuatan burung roh 9, asalkan jika dia mau membantu Mu Chen untuk masuk ke 5 akademi besar. Karenanya burung roh 9 pun membantu Mu Chen tentang cara menyelesaikan latihan tersebut. Lalu dengan bantuan dari burung itu, Mu Chen pun berhasil meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu, Mu Chen dan teman-teman telah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Malam harinya terlihat ketiga temannya sangat bahagia. Akan tetapi Mu Chen terlihat murung karena memikirkan Luli. Karena itu, Sulin pun datang dan bermaksud untuk menghiburnya. Di sana Mu Chen menceritakan rahasia keluarganya. Yang dimana, ibunya Mu Chen saat ini ternyata belum meninggal. Ibunya sengaja pergi dari rumah dan berkata kalau suatu saat, keluarganya akan berkumpul kembali ketika Mu Chen telah menjadi Tuan Agung. Karenanya, mereka berdua pun berjanji untuk menjadi Tuan Agung bersama-sama. Di sisi lain ternyata, Liu Mubai juga sudah selesai dengan latihannya tersebut. Singkat cerita, Mu Chen dan teman-temannya pun telah sampai di wilayah keluarga Liu. Di sana terlihat ada banyak peserta dan juga para pemimpin dari 7 wilayah yang hadir.
Di sini Mufeng dan Tang Xian ternyata sedang membicarakan pemimpin dari wilayah Gedanchu yang sampai saat ini masih belum datang. Dan mereka khawatir kalau ketidakhadiran kedua pemimpin tersebut adalah perbuatan dari keluarga Liu. Di sisi lain terlihat para peserta kompetisi sudah mendapatkan lawan mereka masing-masing. Ternyata, dalam kompetisi ini Mu Chen satu kelompok dengan Liu Mubai. Dan sedangkan Tang Qinxian akan berhadapan dengan Liu Yang. Kemudian pemimpin akademi pun mulai kompetisi tersebut. Di pertandingan pertama, terlihat Tang Qian'er dan Hou Wuling terlihat akan bertarung dengan lawan mereka masing-masing. Akan tetapi, gak butuh waktu lama kedua wanita itu dapat memenangkan pertarungan dengan sangat mudah. Karenanya pemimpin akademi pun mempertemukan Hou Wuling dan Tang Qian'er untuk memperebutkan posisi pemenang perempuan di 5 akademi besar. Di tengah pertarungan itu, Tang Qian'er berhasil memberikan beberapa pukulan kepada Hou Wuling. Namun karena pertarungan itu sudah tidak terkendali, pemimpin akademi pun mengumumkan kalau kedua perempuan tersebut berhasil masuk 5 akademi besar. Kemudian karena Tang Qian'er sedikit lebih unggul, pemimpin akademi pun menyuruhnya untuk memilih akademi terlebih dahulu. Lalu di pertarungan selanjutnya, ternyata Sulin juga berhasil lolos menjadi pemenang. Singkat cerita di pertarungan antara Tang Qinxian melawan Liu Yang. Dan di pertarungan tersebut terlihat Tang Qinxian kali ini berhasil lebih unggul dibandingkan Liu Yang. Dan Tang Qinxian pun menjadi peserta keempat yang mendapatkan posisi pemenang di 5 akademi besar. Lalu di pertarungan berikutnya Liu Mubai yang bermaksud mengembalikan martabat keluarganya, dia pun akan serius melawan Mu Chen. Kemudian pertarungan antara Liu Mubai dan Mu Chen pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut terlihat mereka seimbang. Hingga pada akhirnya Liu Mubai mengeluarkan kekuatan yang didapatkannya dari Liu Jingxian. Karena itu, Mu Chen pun kewalahan dalam menghadapinya. Di sisi lain para penonton juga terkejut melihat kekuatan Liu Mubai yang meningkat dengan sangat cepat. Kemudian terlihat Mu Chen menggunakan teknik menara emas dan menyerang Liu Mubai. Karena serangan itu, Mu Chen pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian Liu Mubai pun bangkit dan menyerang Mu Chen. Tapi Sulin pun mendorong Mu Chen untuk menyelamatkannya. Karena hal itu, Mu Chen pun sangat marah dan menyerang Liu Mubai untuk membalas dendam atas kematian temannya. Namun untung saja Suhumo berhasil menyadarkannya kembali. Kemudian setelah kejadian tersebut Mu Feng pun meminta pemimpin akademi untuk mengeluarkan Liu Mubai dari kompetisi. Namun di sini, Liu Qingtian menyandera pemimpin akademi dan menyuruh mereka semua untuk ikut bergabung bersamanya. Dan jika ada yang menolak maka Liu Qingtian akan membunuhnya di tempat itu. Karena itu Mu Feng pun dengan segera meminta Wang Li membuka portal untuk para pasukan keluarga MU. Dan pertempuran antara mereka pun terjadi. Dalam pertempuran itu, Mu Feng pun akhirnya mengetahui kalau Liu Qingtian menggunakan kekuatan dari dewa jahat untuk mengabaikan tangannya. Kemudian Mu Feng pun memanggil binatang spiritual api. Gak lama kemudian tiba-tiba Liu Jingxian muncul di hadapan mereka semua dan membuat para peserta menjadi sangat ketakutan. Karena hal itu, Mu Feng berusaha mengajak para pemimpin dari 5 keluarga besar untuk menyatukan kekuatan dan melawan Liu Jingxian. Namun ternyata, pemimpin akademi memilih untuk tetap netral dan tidak mau ikut campur dalam masalah 9 wilayah tersebut.
抗邪神，但还是秉持中立原则。院长，我意已决。 Di sini Mufeng pun dengan segera membuat strategi untuk mengalahkan Liu Jingxian. Di saat yang bersamaan dia juga memerintahkan Mu Chen untuk membantu mengevakuasi para murid akademi. Di sisi lain Liu Qingtian pun juga sadar kalau saat ini ayahnya sudah menjadi iblis jahat. Di sini Liu Jingxian memerintahkan Liu Mubai yang telah dia kendalikan untuk membantunya dalam pertempuran tersebut. Karena itu semua murid akademi pun mencoba untuk menyadarkan Liu Mubai. Kemudian terlihat Liu Jingxian menyerang dan memangsa para murid itu. Di sisi lain Mu Chen juga meminta kepada para murid untuk segera melarikan diri melalui portal. Namun di sini Liu Jingxian menghancurkan portal tersebut. Di sini terlihat Liu Mubai yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh kakeknya tersebut. Karena itu Mu Chen dengan bantuan dari Hong Ling dan Zoe mencoba untuk menekan kekuatan jahat yang ada di dalam tubuh Liu Mubai. Kemudian karena melihat Liu Mubai yang tersiksa, Liu Qingtian memutuskan untuk ikut melawan ayahnya. 唯有除掉宿主，除掉柳敬山小心！逆子，无论如何，我都要救下木。 Namun akibat dari perlawanan itu, Liu Jingxian pun memakan anaknya sendiri. Gak lama setelah itu Wang Ling pun berhasil mengaktifkan portal, dan para murid akademi dengan segera pergi dari tempat tersebut. Tapi sedangkan Mu Feng dan Tang Shan ternyata masih terus berusaha untuk mengalahkan Liu Jingxian. Di sisi lain Mu Feng memohon kepada burung roh 9 untuk memberikannya kekuatan. Namun burung roh 9 menolaknya karena dia takut kalau Mu Chen gak sanggup untuk menahan kekuatannya yang terlalu besar. Namun Mu Chen pun mengatakan kalau dia akan tetap berjuang meskipun burung roh 9 tidak meminjamkan kekuatannya. Singkat cerita di saat Mu Feng berada dalam bahaya, Mu Chen pun berhasil menggunakan kekuatan burung roh 9 dan menyelamatkan ayahnya. Karena kekuatan itu, Mu Chen pun akhirnya berhasil mengimbangi serangan yang diberikan Liu Jingxian. Namun ternyata Mu Chen masih kewalahan menghadapi musuhnya itu. Hingga pada akhirnya Mu Feng mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Dan karena itu, Mu Chen pun marah dan lepas kendali hingga membuat mata dewa jahat muncul dan mengendalikan pikiran semua orang. Kemudian Mu Chen pun mendengar suara dari ibunya yang bercerita, bahwa dahulu sang dewa abadi berhasil mengalahkan dewa jahat. Dan sisa-sisa jiwa dari dewa jahat terjatuh ke bumi dan salah satu jiwanya tanpa sengaja masuk ke dalam tubuh Mu Chen. Karena itu ibunya pun menanamkan kertas hitam yang dapat menahan kekuatan dari jiwa dewa jahat tersebut. Gak lama setelah kejadian itu, semua orang pun kembali tersadar. Dan sedangkan Mu Feng ternyata selamat karena dia dilindungi oleh patung dari istrinya. Lalu di sini kita diberitahu bahwa pertempuran ini hanyalah permulaan, karena ternyata dewa jahat belum mengerahkan seluruh kekuatannya. 1 bulan setelah kejadian itu, terlihat semua orang saling membantu untuk memperbaiki wilayah keluarga Liu yang telah hancur. Di sisi lain Tang Qian'er dan yang lainnya ternyata sedang menunggu Mu Chen dan Liu Mubai, karena mereka akan segera pergi ke 5 akademi besar. Dan sedangkan Mu Chen saat ini ternyata sedang berada di makam Sulin untuk berpamitan. Gak lama kemudian Liu Mubai pun datang dan berkata, meskipun saat ini keluarga mereka telah bersatu tapi Liu Mubai gak akan pernah menyerah untuk bisa melampaui kekuatan Mu Chen. Nah itulah akhir dari pembahasan alur cerita Donghua The Grand Lord Season ke-1. Sebelumnya, gua minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini, sampai jumpa di video gua selanjutnya.